Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pelajar An-Najah. Perkenalkan, nama saya Sami Muhammad Maher. Dan saya sebagai partnernya Naura Fatimah. Ngomong-ngomong nih Nang, ini udah episode kedua tahu dari podcast Pelajar An-Najah. Oh iya juga ya. Buat yang belum nonton episode pertamanya, boleh nonton dulu kali. Di episode kali ini kita mau ngebahas apa sih? Jadi di episode kali ini kita bakalan bahas permasalahan yang hampir selalu ada di setiap tempat nih Sam. Wah, apa tuh? Jadi kita bakalan bahas tentang bullying. Dan di sini kita sudah kedatangan Bu Sri Atia SPD sebagai yang bakalan kita tanyakan seputar bullying. Yeay. Assalamualaikum Bu Sri Atia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa nih Bu kalau boleh tahu? oke. Kesibukan Ibu akhir-akhir ini, Ibu baru mendapatkan satu orang cucu. Oh, Alhamdulillah. Ya, seorang cucu laki-laki itu suatu nikmat sekali ya Anugerah dari dari Allah, Allah ya, anugerah Bu, ya. dari Allah yang bisa memotivasi saya gitu ya. Gitu. Ya, kalau kesibukannya Ibu sehari-hari sebagai konselor di MA Aliyah An-Najah. Terus sibuk juga di pengajian di Majelis Taklim. Oh, ikut Di majlis lingkungan talim ya Bu Iya. ya. Nah, Bu Atia, tadi kan Naura udah bilang kita mau ngebahas tentang bullying. Sebelum terlalu jauh, sebenarnya itu bullying itu apa sih Bu menurut Ibu? Oke, bullying itu sebenarnya itu ya kalau kita mau pakai bahasa anak muda ya, anak muda atau anak gaul atau anak zaman sekarang itu sebenarnya sih itu hanya untuk lucu-lucuan gitu ya, kayak ngeledek gitu ya, Bercanda gitu ya. bercanda gitu ya. Jadi kayak orang membuli gitu, bully artinya gini, mengejek terus lucu-lucuan, tetapi hal ini bikin orang yang dilucu-lucuin itu tidak nyaman. Oh, mungkin lagi ngelucu-lucunya di kurang tepat ya, di saat yang kurang tepat. Betul. Jadi bullying ini itu sering sekali terjadi ya, tanpa kita sadari gitu. Terutama ini yang lagi maraknya di dunia sekolah. Iya benar Ya, Bu. itu dari tingkat TK bahkan TK bahkan sudah membuli ya sudah Bu. membuli. Kalau tingkat TK itu seperti contoh ambil makanan temannya gitu. Tanpa izin Tanpa atau nggak izin. maksa ngambilnya ya Bu. Iya, itu. Kalau tingkat SD itu sudah bervariasi ya, Sudah. tergantung kelasnya. Iya benar. Kalau SD itu udah hampir banyak ya bully-bullying itu anak-anak ya. Seperti kalau anak cewek suka digodain sama yang cowok, suka dipegang-pegang rambutnya itu kan. Iya benar Bu. Terus kan yang ceweknya tidak nyaman ya. Iya benar. Nah, itu adalah bagian dari bullying sebenarnya. Tuh, kalau untuk tingkat MTS itu atau SMP itu sudah lebih bervariasi lagi, Lebih parah lagi lebih mungkin parah ya. lagi gitu ya. Jadi ini satu hal yang intinya itu bullying itu melakukan hal yang tidak nyaman, Iya benar. menggoda gitu ya. Maksudnya sih bercanda mungkin ya, Iya. bercanda. Tapi mungkin berlebihan ya Bu. Betul, berlebihan sekali. Jadi bikin orang yang dibercandain itu emosi kan? Iya benar Bu. Marah sampai ya. Iya, marah sampai. Kalau tingkatan SMA itu bahkan lebih Lebih parah lagi. parah lagi Jauh lebih dibandingkan parah. tingkat SMP-nya. Iya. Gitu. Nah, tadi kan Sami udah tanya tentang apa itu bullying dan sudah dijelaskan juga sama Bu Sri Atia. Menurut Ibu, perbuatan yang termasuk bullying itu apa sih Bu? Oke, perbuatan yang termasuk bullying ini ada dua ya. Iya. Ya, ada yang verbal Verbal dan dan non-verbal. non-verbal gitu ya. Kalau verbal itu dengan mengucapkan kata-kata, Dari kata-kata. dari kata-kata ya. Umpamanya, hari ini kamu kelihatan dekil banget deh. Gitu ya. Iya, benar-benar Bu. Sering kan mendengar kata-kata dekil gitu ya. Atau enggak kok gendutan? Kok kamu hari ini kayaknya jelek banget deh. Iya, Ya. sampai yang dijelek-jelekannya itu merasa
mentalnya turun ya Bu? Betul, terpojok gitu Iya, ya. terpojok. Terpojok. Otomatis orang kalau udah terpojok itu pasti bawa ke mental. Iya, sakit mental. Sakit mental, betul. Ya, termasuk buatan bullying. Terus kalau yang nonverbal itu tadi dengan memegang, ya, atau mengambil. Contohnya ada anak lagi serius baca buku gitu ya, terus bukunya diambil secara paksa, ya. Iya. Itu kan tidak dengan kata-kata ya, Iya. langsung dengan tindakan. Hal itu kan membuat orang yang sedang serius membaca itu kesel kan? Iya benar Bu. Atau Oh. enggak mainnya mukul. Main fisik gitu ya, Bu, Iya, ya? main fisik. Iya, jadi kan langsung ambil buku, terus orang yang lagi serius itu kan marah dong. Iya, pasti marah. Pasti marah karena apa? Tidak ada kata-kata permisi, tidak ada kata-kata Meminjam, atau meminjam. minta dengan baik-baik ya. Betul. Itu perbuatan yang permisi. Bu Atia, kalau Ya. boleh tahu, Ibu punya pengalaman menangani kasus bullying nggak, Bu? Oh ya, pernah ada beberapa konseli ibu ya. Itu ini kebanyakan kasusnya yang ibu tangani adalah anak-anak yang tinggal di pesantren. Mohon maaf. Oh, malah di pesantren. Betul, di pesantren itu bullyingnya itu mohon maaf ya, itu tingkatannya memang lebih parah ya dibandingkan yang di sekolah-sekolah Di sekolah-sekolah. umum. Ya. Kebiasaannya itu pembulian itu dilakukan sama kakak senior. Oh, yang Senioritas gitu ya, Bu ya? Ya, Senioritas, ada ya. senioritas gitu. Biasanya ini di pesantren. Pengalaman ibu menangani kasus anak yang terkena bullying. Satu adalah anak ini tidak ceria, Oh, enggak ceria. nggak ceria. Pendiam ya. Iya, cenderung pendiam anak ini. Terus wajahnya itu seperti ada beban, Punya beban. punya beban. Jadi terus anaknya itu cepat tersinggung. Oh, sensi. Ya, sensi ya, itu istilahnya ya. Iya, sensi. Itu pengalaman ibu. Lalu yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan, didekatin, betul. Jadi anak ini ibu panggil gitu ya, ibu panggil, terus ibu ajak bicara baik-baik gitu ya. Terus dari itu nggak cukup satu kali. Oh, banyak ya Bu. Ini berkali-kali Berkali-kali. melakukan sesi konselingnya itu. Jadi tidak cukup satu kali melakukan konseling lalu berhasil. Ini tidak ya. Oh, Ini berkali-kali, bahkan yang ibu pernah lakukan itu sampai 3 sampai 4 kali. oh, bertahap kali ya Bu ya. Betul, bertahap. Awalnya masih nggak mau menatap wajah. Oh, gitu. Betul, ini yang udah tingkatan parah Iya. ya. Mentalnya udah rusak gitu ya, Bu ya? Betul, jadi itu hanya menunduk, nada bicaranya itu tidak jelas. Itu yang pertama kali. Lalu ya sudah, ibu tidak paksakan. Yang kedua panggil lagi, sudah mulai bersuara, Udah mau ngomong ya sudah Bu? mau ngomong, tetapi belum berani menatap wajah. Oh, Jadi belum belum bisa berani natap wajah ibu. Jadi itu kata-katanya Oh, jadi- verbal ya, Bu ya? Iya, oh, jadi dia nunduk ya Bu? iya duduk. Terus panggil lagi yang ketiga, ini baru berhasil. Baru. Dia bicara sambil menatap wajah, ya itu biasanya tingkat bullyingnya udah parah ini, sampai main Iya. fisik ya. Oh, main fisik juga berarti ya Bu? Iya, ini yang pengalaman ibu ini, anak ini fisik ya. Jadi dia sampai ditonjok, Main kekerasan ya? betul, Parah. ditonjok, terus dipukul pakai alat, ya sampai pakai buku pernah dia bilang. Dan itu dilakukan biasanya di tengah-tengah, di luar daripada jam kegiatan sekolah dan kegiatan keagamaan. Oh, di luar. Di luar. kegiatan. Iya, jadi itu pada saat umpamanya lagi istirahat, hal itu sering dilakukan di pesantren. Tapi alhamdulillah anaknya sekarang Udah membaik ya sudah Bu? membaik, Udah jauh membaik. sudah mungkin. membaik, dia sudah mulai tersenyum gitu ya, Ceria. ceria gitu. Dan
ini harus ekstra sabar sekali, Iya, tidak benar. bisa Nggak sekali. bisa sat-sat ya Bu ya. Iya, tidak bisa karena korban bullying ini itu kalau tidak ditangani secara baik, itu nantinya anak ini bisa stres berat. Malah lebih parah ya, jadi lebih parah gitu ya Bu. Bisa Malah lebih mungkin bisa bunuh diri ya Bu. bisa jadi karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang sudah dia rasakan. Gitu ya, jadi dia kayak orang kesel-kesel sendiri, tapi tidak ada yang tempat dia untuk curhat. Gitu. Ya. Jadi mungkin anak kayak gitu hanya perlu didengarkan aja ya Bu ya. Dan Iya. dicari solusi. Betul, biasanya itu anak-anak seperti ini perlu pendekatan yang serius gitu. Kita harus lebih ekstra sabar sebagai konselornya. Kita sayang seperti anak Kalau sendiri. dianggap anak sendiri ya. Betul. Karena ini kan korban ya. Iya masih. Kalau kita tidak tangani, kasihan nantinya. Karena dia akan ketinggalan pelajaran, dia susah beradaptasi di sekolah. Dengan teman-temannya pun sulit beradaptasi. Oh, jadinya dia nggak punya temen ya Bu? Betul, dia tidak punya teman. Seperti itu. Jadi perlu berkali-kali pendekatan. Bu, kan di zaman sekarang ini terutama kita anak-anak remaja udah nggak asing lagi yang namanya sosial media ya Bu ya. Betul. Terkadang ada beberapa oknum yang kurang tepat dalam menggunakan sosial media, seperti menuliskan atau berkomentar kata-kata yang kurang baik sampai-sampai yang dikomentari itu merasa tersinggung dengan hal itu. Menurut Bu Atia, hal itu termasuk bullying nggak Bu? Iya, itu termasuk bullying yang verbal ya. Iya, dan Iya, verbal. verbal ya, gitu ya. Jadi satu contoh kejadian di kelas, contohnya ya. Iya. Ketika jam istirahat, itu contohnya temannya yang satu secara tidak sengaja mengambil gambar atau foto temannya yang lain, gitu ya. Iya. Itu tanpa seizin. Oh, nggak izin dulu ya, Nggak izin langsung dulu rebut. itu biasanya. Lalu setelah buat, ini kan lagi tren zamannya TikTok ya. Iya benar. Betul, bikin TikTok tanpa izin, lalu disebarluaskan ke grup teman-teman barangkali. Mhm. Itu kan untuk lucu-lucuan maksudnya. Ledekin gitu ya Bu ya. Iya, diledekin. Tapi temannya itu kan nggak tahu kalau dia diledekin, Oh nggak sadar. nggak sadar. Lalu ketika temannya yang lain menginfokan, contohnya Ahmad, lihat deh ini ada video atau TikTok seperti ini. Itu anak yang tadi diambil gambar itu kan merasa nggak suka ya, Iya benar. tidak nyaman kan? Nggak Iya, nyaman. jadi kayak buat kata-kataan gitu ya Bu ya. Iya, jadi Bercanda-bercandaan. dibuat bercanda-candaan, ejek-ejekan atau lucu-lucuan. Itu yang tren di sosial Sosial media. Makanya ibu kadang-kadang sama anak-anak itu suka kalau lucu-lucuan itu ya boleh saja. Tapi jangan berlebih. Betul, tapi jangan berlebih. Nah, tadi kan kata Ibu, bullying juga ada di sosial media. Kira-kira apa alasan pembuli melakukan bullying menurut Ibu? Oke, kalau menurut ibu itu ya tadi iseng. Iseng aja gitu ya Bu ya. Ya, iseng aja, pengen lucu-lucuan, terus pengen bikin satu hal yang menurut dia itu bagus gitu ya. Mhm. Tapi hal itu ternyata membuat orang lain itu merasa kesal, Nggak terima. nggak terima alasannya itu dilakukan. Seperti itu. Sekarang saya pengen tahu apa yang bakal terjadi jika bullying itu dibiarkan. Oke, kalau bullying dibiarkan, hal ini sangat berpengaruh buruk terhadap mental orang yang dibully. Jadi mentalnya rusak gitu ya Bu. Betul, mentalnya rusak. Anak ini akan menjadi anak yang Kalau sensitif kalau sekali. sekarang sih katanya introvert gitu ya Bu. ya. Iya, benar. betul. Itu anak ini pokoknya sedikit-sedikit dia terus serba tersinggung, Oh. gitu. Jadi sangat luar biasa ya pengaruh bullying ini di tingkat remaja. Bisa semuanya hancur ya. Hancur, betul. Apalagi tidak ada perhatian dari mama, dari teman, bapak ibu gurunya, dan juga orang tua. Ini peranan orang tua sangat luar biasa juga di sini.
Jadi anak tuh harus menceritakan gitu ya Bu ya. Betul, harusnya anak menceritakan Curhat hal-hal gitu, yang curhat. betul. Hal-hal yang tidak nyaman yang dia rasakan Di sekolah. di sekolah, ketika dia bermain barangkali bersama teman-teman sebayanya. Seperti itu. Jadi pengaruh atau bahayanya sangat luar biasa. Bu, kalau semisal kita dibully sama orang lain, caranya kita untuk melindungi diri gimana sih Bu? Oke, cara kita melindungi dari tindakan bullying adalah satu, kita harus bersikap ramah tamah ya. Kita harus sikap ramah tamah terhadap siapa saja. Lalu kita juga mengatakan bahwasannya kalau bercanda itu tolong ada batasannya ya. Jangan terlalu berlebihan. Betul, bercandanya. jadi harus ada batasan-batasan yang harus disepakati. Seperti itu. Kalau semisal kan ada orang yang mainnya ngancem ya Bu. Kalau Ya. kalau kamu kasih tahu ke guru nanti aku nggak mau nemenin kamu gitu Bu. Nah, itu juga bagian dari bullying. Itu caranya kita gimana Bu? Oke, caranya kita agar teman kita itu tidak mengancam kan ya, tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu, ya pendekatan tadi. Pendekatan ya. Iya, pendekatan. Ramah gitu ke dia ya gitu ya Bu. Iya, kita harus bersikap ramah, tapi kita juga harus tegas. Oh jadi nggak boleh lembek ya Bu ya? Iya. Kalau lembek nanti dia makin seneng godain. Makin senang godain. Seperti itu. Jadi kita ramah, sikapnya ramah tamah, tapi kita tegas. Kalau misalkan dibully bilang nggak suka gitu ya Bu? Betul. Kalau kamu merasa ada tindakan merasa dibully, itu kamu harus lapor memang. Harus lapor ke yang berpihak ya Bu ya? Bukan, harus lapor umpamanya ada wali kelas kan ya. Oh iya. Ya, atau ada guru dekannya barangkali itu menyampaikan hal-hal yang tidak nyaman. Biasanya ini kebanyakan pelaku bullying ini perempuan yang menjadi korban. Iya benar, Ya, perempuan yang perempuan diincar. yang kebanyakan menjadi korban. Iya. Tapi laki juga kadang Iya, ada. banyak laki juga, Bu. Betul, ada. laki juga ada. Tapi kalau laki itu dia lebih nantinya korbannya itu lebih parah dibanding perempuan. Orang sama lawan laki-laki ya Bu. Iya, jadi timbulnya nanti jadi berantem Berantem gitu ya, kalau laki kan berantem. Iya, kalau perempuan kan biasanya maaf hanya cekcok mulut aja, gitu ya. Paling menangis. Nangis. Iya. Kalau laki-laki itu dengan tindakan langsung dia Cool. pukul. Nah, itu seperti itu. Sekarang saya minta satu pesan untuk pelaku bullying dan satu pesan untuk korban bullying di luar sana. Oke. Untuk anak-anak ibu yang menjadi korban bullying, pesan Bu Atia adalah jangan sungkan-sungkan atau jangan takut untuk bercerita, ya, bercerita kalau kamu mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman. Seperti itu pesan Bu Atia. Kalau untuk pelaku bullyingnya, Ya, kalau untuk pelaku bullying adalah sadarilah bahwasanya hal-hal yang menurut kamu itu sepele, hal-hal yang menurut kamu itu iseng-iseng, hal-hal yang menurut kamu itu untuk bikin lucu-lucuan, itu ternyata bisa merugikan orang lain. Bahkan Jadi- bisa merusak mental orang lain. Betul, jadi stop untuk tidak melakukan hal-hal negatif seperti itu. Ya, kan kalau korban bullying itu satu orang yang dikerjain atau digodain nanti yang lain ketawa kan, Iya benar. merasa senang, itu tidak seperti itu untuk membuat hal-hal konten-konten katakanlah yang bikin nanti rame atau bagaimana ya. Iya. ada juga nggak terima gitu ya Bu ya. Betul, banyak konten-konten yang positif yang bisa anak-anak lakukan, yang bisa membangun, contohnya yang punya bakat, punya minat, ya itu bisa kalian bikin konten, bikin TikTok gitu. Justru yang kayak gitu lebih bermanfaat ya Bu. Betul, betul sekali. Naura itu lebih bermanfaat sekali ya Iya. dibandingkan dengan bikin lucu-lucuan, merugikan orang lain dan bahkan bisa merusak mental. Kaos orang. Betul. Nah guys, pelajaran yang kita ambil dari episode kali ini, janganlah kalian menghina orang lain karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya tuh guys, dengerin kata Sami. Jadi kita nggak boleh menghina atau mengejek seseorang ya. Oh iya Sam, udah nggak kerasa kita udah di ujung akhir podcast aja nih. Ya, itu juga ya Bu, nggak kasih ya Bu ya. Udah mau Iya. selesai aja ya Bu. Nggak terasa ya. Iya. Ternyata waktunya sudah selesai. Iya. Iya. Nanti bisa
Berjumpa di Lain waktu. lain lain waktu. waktu. Mungkin segini aja dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya sebagai host, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.